Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nanda Noviansep dari kelas dengan NIM akhir 0054. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal nomor satu ya, yaitu menjelaskan dan menginternalisasi computational thinking. Oke, langsung saya mulai aja ya. Oke, apa itu computational thinking atau computational thinking bahasa Inggrisnya ya? Computational thinking adalah suatu kemampuan berpikir atau memecahkan masalah yang melibatkan konsep-konsep fundamental dalam komputasi. Jadi dalam sistem komputasi itu, cara berpikirnya itu menggunakan komputasional. Sesuai namanya ya, komputasional. Jadi intinya logikanya sih cara berpikir komputer ataupun mesin-mesin komputasi. Nah, ada 4 langkah dari computational thinking ini. Itu decomposition, pattern recognition, abstraksi, dan juga algoritma. Konsep itu dapat diterapkan dalam berbagai konteks loh, gak hanya dalam pemrograman aja. Jadi itu membantu seseorang untuk memecahkan masalah secara efektif dan logis. Utamanya sih itu ya, efektif, efisien, dan juga optimal. Nah, ada 4 elemen utama yang tadi. Pertama itu ada dekomposisi. Dekomposisi ini biasanya ada di istilah apa ya, daur ulang nggak sih? Itu sama artinya. Jadi memecah, memecah suatu masalah itu, memecah suatu hal. Kalau dalam eh, aspek computational thinking yaitu kemampuan untuk memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau submasalah. Yang itu membantu dalam memahami struktur masalah secara rinci. Jadi kalau masalahnya gede, kalau kita pikir langsung kan susah ya, otomatis kita harus memecah masalah tersebut dengan yang namanya decomposition. Decomposition. Lalu setelah step itu ada pattern recognition atau pengenalan pola. Nah, dari masalah yang kecil-kecil ini kita amati nih. Ada pola yang sama nggak? Ada pola yang sekiranya bisa ngebantu buat nyari info nggak sih? Tuh. Jadi mengidentifikasi pola atau tren dalam data dan masalah. Itu membantu membuat koneksi antara masalah yang dihadapi dengan solusi yang mungkin. Setelah itu ada yang namanya abstraction atau abstraksi. Menyederhanakan dan mengisolasi informasi yang penting sambil mengabaikan detail yang tidak relevan. Dengan cara ini kita dapat fokus pada aspek penting dari masalah dan solusinya. Misal ada 20 submasalah atau dekomposisi dari satu masalah besar. Sekiranya ada 5 yang diperluin itu buang aja. Itu kita nyari abstrak dulu. Kita abstrak lihat, oh ini kayaknya nggak penting buang, ini kayaknya penting masukin kayak gitu. Lalu yang terakhir ada algorithm thinking atau berpikir cara algoritma. Algoritma itu sendiri adalah suatu pemecahan masalah secara logis dan terstruktur ya. Itu cara berpikir suatu komputer tuh pasti menggunakan algoritma. Jadi dia terstruktur dan juga logis. Ini nggak ngacak gitu. Nggak abstrak lah intinya. Yang abstrak itu adalah manusia. Jadi kalau algoritma itu secara terstruktur. Membuat langkah-langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan masalah tuh kan. Melibatkan pengembangan instruksi atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan gitu. Karakter berpikir komputasional. Seorang dengan computational thinking memiliki beberapa karakteristik, yaitu mampu merumuskan dan menyelesaikan masalah menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital. Intinya dia jago dalam perkomputeran ya. Lalu mampu mengelompokkan dan menganalisis data. Dari banyak data dia mampu mengelompokkan nih. Terus dapat mempresentasikan data secara abstrak menggunakan model atau simulasi, mampu melakukan analisis solusi dengan cara dan tahapan yang efisien dan efektif, lalu dapat menggeneralisasi penyelesaian untuk berbagai masalah yang berbeda. Itu orang-orang yang berpikir komputasional itu punya karakter seperti yang di atas tadi. Maaf, izin ngopi dulu Pak. Habis deh. Lalu kelebihan computational thinking. Yang pertama adalah dapat memecahkan masalah yang rumit atau kompleks dengan cara yang sederhana dan efektif. Kita punya masalah yang sangat besar, sekiranya tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, ya kita bisa dengan cara yang sederhana dan efektif. Ya apa? Dibuat kecil-kecil. Masalah segede apapun, kalau dibuat kecil-kecil itu tidak akan terlalu berat lah istilahnya. Lalu dapat melatih mindset untuk berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur. Ini kalau kita misalnya punya mindset sekarang abstrak gitu ya. Oh, aku pengen ngopi nih. Habis ngopi, aku pengen makan, terus aku berangkat. Pas pulang aku mandi.
Itu urutan yang salah kalau kata aku. Jangan gitu deh. Contoh, saya mau mandi dulu. Habis mandi saya makan terus ngopi. Sekiranya ada yang salah nggak? Kalau di logika saya, mendingan kamu mandi atau sorry, mendingan kamu makan atau kopi dulu. Setelah itu kamu mandi. Kenapa? Makan kopi, gigi kotor, mulut kotor. Pas mandi bisa sikat gigi. Kalau mandi dulu, ya sikat giginya kelewat dong. Malah habis sikat gigi malah makan sama kopi. Nah, itu contohnya itu. Jadi terstruktur. Logis. Logis ke sih? Daripada sikat gigi 2 kali kan atau sikat gigi setelah mandi itu kan tanggung gak sih? Mending sekalian mandi. Contohnya ya, contohnya aja kayak gitu. Terus mampu merumuskan masalah dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian kecil kayak tadi. Selanjutnya adalah penerapan computational thinking. Pertama adalah perincian masalah. Ketika ada masalah kita analisis tersebut, analisis masalah itu deh. Terus kita jabarin dengan benar dan tepat lah istilahnya, sesuai porsinya. Terus tetapin kriteria solusi dari masalah tersebut. Analisis penjabaran diperlukan dengan cara membagi masalah yang kompleks menjadi masalah-masalah yang kecil agar lebih mudah dikelola dan dianalisis. Misal, contoh dalam sistem, dalam kita ngomongin codingan deh ya. Kita mau bikin sebuah aplikasi pembayaran mungkin ya, e-payment. Dari e-payment ini kan ada login, ada masukin virtual account atau virtual bank, terus masukin data diri mungkin, dan juga masukin payment apa aja yang mau dimasukin. Nah, itu kalau kita pikir satu orang, kalau langsung itu wah ini banyak banget nih. Beda kalau kita misal kita bagi-bagi, kita pecah-pecah dulu. Wah, ada yang harus bikin payment, ada yang harus bikin data diri. Selanjutnya itu bikin apa tadi? Eh, ya bankingnya lah. Terus apa yang mau dibayar itu kan jadi istilahnya banyak metode-metode terpisah. Nah, itu kan dirinci lagi semakin kecil semakin kecil. Jadi kita selesai ini satu-satu dulu gitu. Nah, terus algoritma sistematis, memikirkan algoritma sistematis. Ya, kita harus mencari langkah-langkah yang sesuai untuk masalah besar berdasarkan data. Misal tadi udah kita dapat nih. Nah, itu jangan asal. Misal ya, itu pertama itu kan login, tapi lu malah bikin metodenya itu yang terakhir gitu, yang payment akhir. Ya, nanti nyambunginnya susah. Kalau mau dari login dulu, bikin data diri, bikin virtual account atau virtual bank, baru terakhir paymentnya. Jadi harus sistematis. Biar apa? Biar gak bikin pusing diri sendiri. Intinya kayak gitu. Terus terakhir itu adalah implementasi atau solusi dan evaluasi. Jadi buatlah solusi yang aktual dan lakukan evaluasi secara sistematis untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Jadi kita teh ya intinya setelah kita punya pemikiran kayak tadi, kita implementasi nih. Kita pas implementasi ini kita lakuin. Nah, sekiranya ada yang salah mungkin. Setelah login itu harusnya virtual banking bukan data diri. Nah, misal di situ kan ada solusi nih. Hmm, gantilah yang sesuai solusi yang ada di pikiran tadi. Setelah selesai semua evaluasi, sekiranya ini udah bener-bener pas nggak sih? Bener-bener bagus nggak sih? Kalau udah ya udah, kalau ada yang kurang ya diganti lagi. Jadi kayak gitu sistemnya. Contoh lain itu mungkin dalam ini ya. Jadi ada banyak kertas acak. Terus saya tuh diminta menentukan dari angka terbesar atau sampai terkecil, sorting lah istilahnya. Pertama dekomposisi. Jadi pilih dulu satu tumpukan kertas, lihat angka-angka pada setiap lembar kertas, terus tentukan angka terbesar pada setiap tumpukan, terus bandingin nih. Bandingin yang terbesar dulu, terus pattern dulu kita nyari nih. Misal pattern itu contoh ya, ada angka 5 3 biji, ada angka 6 7 biji ya. Kita kumpulin dulu nih. Biar apa? Biar deketan, biar gampang. Setelah itu abstraksi. Jadi nggak perlu liatin angka yang kecil. Kita kan dari yang besar dulu nih. Cari dulu yang besar mana. Oh ini besar nih. Pindah, 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 pindah. Yang kecil udah nanti terakhiran. Nah, terus algoritma thinking, berpikir algoritma. Bentuk langkah-langkah secara logis, ambil satu tumpukan kertas, baca angka pada setiap lembar, tentukan angka terbesar. Misal kita dapat 60 terbesar, simpan kiri, udah jep, diam di situ. Ulangi langkah-langkah tadi untuk tumbukan berikutnya. Setelah selesai, nah, udah selesai nih tertumbuk. Oke, tentukan angka yang terbesar secara keseluruhan yang paling besar atau mungkin yang paling banyak yang besar kayak tadi mending. Ada 7 angka, ada angka 7 sebanyak 10.
Itu kan banyak, kayak gitu sistemnya. Mungkin sekian dari saya tentang, computational thinking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.